Selamat pagi, selamat berjumpa lagi hari ini. Kita akan melakukan wawancara bersama Ibu Ombing. Selamat pagi, Ibu Ombing. Selamat pagi, Pak. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan keterampilan pengambilan keputusan. Namun sebelumnya, Bu, boleh sedikit memperkenalkan diri, Bu. Silakan, Bu. Ya, selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Eka Susanti Siombing selaku Kepala Sekolah SD 6 Sidea, dan saya akan bertanya jawab dengan Bapak Sulu Situmorang. Terima Baik. kasih. Hari ini, Bu, kita akan melakukan wawancara mengenai keterampilan mengambil keputusan. Nah, akan saya ajukan beberapa pertanyaan pemantik, Ibu. Nanti bisa Ibu memberi respon yang terbaik, ya, Bu. Oke, selama ini, Bu, di instansi ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, Ibu? Iya, kan dilema etika dan bujukan moral. Sebelum kita mengidentifikasi yang namanya kasus dilema yang ada di sekolah ataupun bujukan moral, harus tahu dulu atau diselidiki apa itu namanya bujukan moral ataupun dilema etika. Kalau yang namanya bujukan moral, jika ada ya Pak ya, dua situasi yang terjadi ketika seseorang harus mengambil keputusan benar atau salah. Jadi dia bujukan moral itu ada dua situasi yang dia memang harus memilih. Nah, sementara dilema etika, kalau dilema etika itu seseorang itu harus memilih di antara dua pilihan yang benar, tetapi bertentangan. Nah, jadi biasanya kalau dilema etika itu di sekolah itu biasanya tindakan bapak atau ibu guru yang menyimpang dari segala aturan termasuk aturan etika. Jadi kalau dia Pak sebagai kepala sekolah, sebagai kapsek di sekolah kita ini dalam mengambil keputusan, saya harus mempertimbangkan dulu masukan, ide dari teman sejawat, ya. Baru saya mencari informasi yang faktual atau yang memang yang realita dia. Dan setelah diambil, barulah saya mengambil keputusan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi harus tahu dulu kita apa yang namanya bujukan moral, etika, harus bisa membedakan. Ya. Nah, jadi itu dia. Baru setelah kita tahu, baru kita selidiki. Ya. Kita selidiki, baru kita pertimbangkan dulu masukan dari teman sejawat. Mana tahu ada yang lebih kongruen pendapat mereka dan informasi faktual itu Pak. Iya, jadi bisa disimpulkan bahwa kasus dilema etika itu sama-sama benar, kalau bujukan moral itu satu benar satu salah, ya Bu ya? Iya. Baik, Bu. Nah, selama ini Bu di instansi ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Bu? Yang pertama kita harus rujuk dulu Pak. Nah, yang pertama yang kita rujuk adalah regulasi yang berjalan. Regulasi itu Pak, aturan regulasi yang sedang berjalan dan yang sedang berlaku ataupun regulasi yang sedang dibutuhkan di sekolah. Nah, itu yang diutamakan. Nah, kemudian lihat kalau sudah kita temukan mana yang lebih dominan untuk kepentingan bersama, tetapi tidak melanggar regulasi ataupun aturan yang ada bersama, ya, yang kepentingan bersama. Tapi jika saya tidak mampu memecahkan, sebenarnya ada dua pendapat nih sebenarnya kan. Yang pertama kali kita lihat dulu regulasi yang sedang berjalan, regulasi sedang berlaku, regulasi yang harus diutamakan. Yang kedua, jika saya tidak mampu memecahkan suatu masalah, tersebut atau mengambil keputusan, saya akan meminta masukan dari teman sejawat. Karena ada yang menyatakan manusia tidak bisa hidup sendiri, dia harus membutuhkan. Jadi saya akan meminta masukan dari teman sejawat. Kalau memang tidak bisa dari teman sejawat, saya minta bantuan dari pengawas sekolah untuk mencari solusi yang terbaik, Pak. Itu dia. Oke, Bu. Jadi bisa saya tarik dari jawaban Ibu. Yang pertama itu rujukan regulasi yang berjalan. Terus kalau tidak mampu nanti minta masukan dari rekan sejawat. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah itu?
Oh, itu tergantung masalahnya, Pak. Ya. Semua itu tergantung masalah. Yang namanya di satuan pendidikan, masalah itu macam-macam. Ada masalah dari guru, ada masalah dari orang tua, ada masalah dari siswa. Jadi itu tergantung regulasi ataupun masalah yang dihadapi. Nah, yang pertama, kalau kita namanya manusia, berbicara dulu dari hati ke hati. Ya, berbicara dari hati-hati untuk mengingat regulasi yang benar itu apa. Misalnya, yang pertama kita harus memberikan suatu gambaran, memilih mana yang terbaik dan mengikuti regulasi yang tepat. Nah, jadi yang kedua, saya cari dulu informasi dari beberapa pihak. Yang namanya langkah-langkah itu kan kita harus cari dulu informasi dari beberapa pihak, baik itu dari teman sejawat, baik itu dari siswa, baik itu dari orang tua siswa. Nah, tergantung permasalahannya. Lalu setelah didapatkan berbagai informasi, baru saya analisis dalam pengambilan keputusan. Iya, analisis ya, Bu ya. Baik, yang saya bisa tarik di sini masalah dari berbagai masalah karakteristik yang perlu dilakukan adalah berbicara dari hati ke hati dulu. Lalu yang kedua mencari informasi dari berbagai sumber, terus melakukan analisis. Nah, yang pertanyaan berikutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi? Kalau yang namanya sebuah keputusan yang dianggap efektif, jika masalah yang diselesaikan itu bisa berjalan secara objektif. Ya, jadi pengambilan keputusan efektif, saya tidak tahu efektif apa enggak. Cuman kalau ditanya saya, bila masalah yang diselesaikan itu berjalan secara objektif, tidak memihak siapapun, ya, tidak memihak dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa merugikan orang lain. Tanpa menyakiti perasaan orang lain di salah satu pihak yang sedang bermasalah, baik itu guru, baik itu siswa, ataupun orang tua siswa itu sendiri. Baik, jadi di sini bisa disimpulkan dari pertanyaan tadi, yang pertama itu dari masalah berjalan efektif, yang pertama itu tidak memihak siapapun dan tanpa merugikan. Nah, pertanyaan berikutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Ada kasus-kasus dilema etika. Tantangan ya, Pak ya? Iya, tantangan dilema etika, Bu. Kalau yang namanya tantangan, terkadang yang tidak memuaskan itu dari guru sendiri. Sebuah keputusan diambil capsek terkadang tidak memuaskan. Bahkan bisa aja guru itu tidak terima, iya diterima, cuma dalam hatinya dia tidak menerima. Nah, oleh sebab itu karena ibaratnya seperti ini, Pak, di mulutnya dia mengeluarkan pendapat, cuma di dalam hatinya tidak sesuai dengan keinginannya. Yang di dalam hati ini yang susah, yang menjadi tantangan lagi. Nah, yang itulah yang perlu kita berikan pemahaman kepada guru atau pihak tertentu yang menurutnya belum sadar. Itu dia, Pak. Jadi yang namanya tantangan yaitu memberikan pemahaman kepada guru tertentu yang menurutnya belum paham. Jadi susah kita kalau paham dengan kata-kata tapi di hatinya tidak paham, gitu, Pak. Iya, jadi kalau misalnya ada keputusan kasus dilema etika itu berarti kadang-kadang rekan sejawat ini atau guru bisa-bisa dari hatinya nggak terima tapi terpaksa, gitu ya. Jadi timbul lagi tantangan seperti itu, Pak. Ya kita tidak tahu kan di dalam rapat itu dia mengatakan bahwasannya iya, cuma di dalam hatinya enggak. Jadi tambah masalah untuk kepentingan sesuatu dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi makanya kalau memang yang di dalam hatinya tidak sesuai dengan keputusan kepala sekolah, ya kita harus hadapi dengan secara kekeluargaan. Iya, bisa juga, Bu ya. Menjaga rasa kekeluargaan. Oke. Pertanyaan berikutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau kemudian bentuk prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Tata kala ya, setiap orang pasti memiliki tata kala, tapi tidak
tidak terjadwalkan, bukan seperti roster. Ya, Nah, setiap orang pasti memiliki tata kala. Tata kala itu hampir sama dengan roster, tapi kalau rosternya anak-anak, tapi tidak sesuai, tapi tidak tertulis. Ya. Cuma di dalam benaknya kepala sekolah itu, nanti ini hari ini tanggal ini mau saya selesaikan. Itu tergantung kepala sekolah masing-masing. Artinya tidak semua kasus, misalnya ada masalah, tidak semua kasus itu bisa diselesaikan pada hari itu tersebut. Pada hari itu bisa saja kepala sekolah itu ada kepentingannya, bisa saja yang bermasalah itu ada kepentingannya. Jadi di melihat situasinya itu Pak, ya. Yang pertama, pertama kita harus berikan pengertian kepada seseorang atau kepada seseorang yang melanggar aturan. Nah, jika tidak mengindahkan, contohnya jika dia tidak mengindahkan, kita punya aturan, selanjutnya kita tegur aja Pak. Jadi tidak ada setiap orang memiliki tata kala, tapi bukan seperti roster atau jadwal yang sudah tertulis. Kita harus melihat situasi dan kondisi si pelanggar dengan si kepala sekolah. Iya, jadi kalau misalnya ada masalah, Ibu tadi bilang berdasarkan tata kala itu tergantung masalahnya juga, terus melihat situasi di lapangan dan memberi aturan yang sesuai. Nah, jika misalnya Bu nih di tempat kita atau instansi ini Bu, misalnya masalah ini terjadi hari ini, kapan penyelesaiannya dan apakah ini masih membutuhkan dari rekan-rekan atau pengawas sekolah? Kalau misalnya ada masalah di tempat ini kan Bu, di instansi ini, apakah langsung diselesaikan atau harus meminta dari pimpinan atau pengawas sekolah begitu? Kalau yang namanya masalah di dalam satuan pendidikan, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau di sekolah diselesaikan. Tapi kita nggak bisa melihat misalnya ada masalah sekarang selesaikan. Kita harus sebagai kepala sekolah harus melihat dulu apa penyebab, melihat penyebab dari masalah tersebut. Pihak-pihak mana saja yang terkena dalam masalah tersebut. Baru kita cari faktual informasinya. Nah, baru setelah itu baru kita panggil yang bermasalah tersebut. Jadi makanya saya bilang bisanya seperti ini. Ada masalah sekarang, 3 hari lagi saya selesaikan. Kita tidak tahu apa yang terjadi 3 hari ke depan. Cuma sebelum kita penjadwalan atau mencari solusi dari masalah tersebut, kita harus cari dulu. Ya, kita cari penyebab masalah tersebut. Kita analisis, baru kita panggil yang terkait dalam masalah tersebut. Barulah kita berikan pemahaman. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Kalau ini kan berbicara dengan satuan pendidikan berarti di sekolah ya Pak ya? Iya. Jadi yang pertama itu yang membantu kita dalam pengambilan keputusan itu adalah teman sejawat. Teman sejawat kita di sekolah, ya memang tidak semua, cuma ada beberapa, apalagi yang sudah lebih tua, yang lebih banyak pengalaman, kita harus minta pendapat mereka. Jadi nggak bisa kita menyelesaikan masalah secara, walaupun saya kepala sekolah, selaku kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah, pasti ada teman sejawat yang memberi masukan ataupun memberikan jalan antara si pelanggar aturan dengan kepala sekolah. Jadi itu sangat penting Pak. Jadi nggak bisa kita hidup sendirian bisa memecahkan masalah kita sehari-hari, nggak bisa Pak. Iya. Jadi kalau misalnya ada masalah, tadi Ibu bilang kita membutuhkan teman sejawat atau guru-guru dari instansi ini Bu ya. Iya. Jadi dari pertanyaan 1 sampai 7 Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tersebut? Dari kesimpulan atau yang bisa saya petik dari pertanyaan Bapak itu, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi Pak. Oke. Tapi masalah tersebut harus kita diskusikan dengan teman sejawat. Itu namanya manusia sosial. Jadi di yang namanya dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sekolah ataupun masyarakat, tidak ada masalah yang tidak bisa dihadapi.
bisa pun dihadapi bukan berarti dari diri kita sendiri. Itulah pentingnya orang-orang di sekeliling kita. Misalnya kita di sekolah, kita sejawat. Misalnya kita di dalam keluarga, itulah suami atau istri atau anak. Di dalam masyarakat tetangga kita. Jadi yang bisa dipetik itu Pak, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi, dicari solusi dari setiap permasalahan. Cara yang penting orang-orang di sekeliling kita ada yang memberi dukungan, dan kita harus mau cerita atau berkolaborasi dengan orang-orang sekeliling kita apa yang terjadi. Jadi kita nggak bisa mengambil keputusan. Jadi intinya kalau ada dukungan dari beberapa pihak, misalnya kita ada sekolah teman-teman sejawat, nah kita jangan malu untuk minta pendapat mereka. Jadi yang penting itu Pak, tidak ada masalah, mau masalah sekecil apapun, sebesar apapun, masalah itu bisa diatasi jika ada saling mendukung antara kita. Saling mendukung ya Bu ya. Iya. Baik, pelajaran yang bisa dipetik itu tidak ada masalah yang tidak bisa dihindari. Sebagai manusia sosial, kita harus membutuhkan dukungan atau motivasi dari teman-teman rekan sejawat. Dan bisa diselesaikan Pak. Iya, dan saling mendukung. Nah, terima kasih Bu atas waktu Ibu sudah berkenan untuk dilakukan diwawancarai. Mudah-mudahan Ibu dalam instansi ini Ibu selalu semakin termotivasi atau semakin energik dalam menjalankan tugas di instansi Ibu. Terima kasih ya Bu. Oke. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang, saya dengan Solus Tumorang, calon guru pelajar angkatan 8, hari ini akan melakukan percakapan keterampilan pengambilan keputusan dengan Ibu Sultom. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, kira-kira Bu boleh diperkenalkan diri Bu sebelum kita melakukan wawancara. Iya, selamat siang. Nama saya Hotmian Dinawati Gultom, Kepala SD Negeri 23 Urat 2. Terima kasih. Oke Bu. Hari ini kita akan melakukan wawancara Bu tentang keterampilan pengambilan keputusan. Nah, di komunitas Ibu atau di SD ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan rohani? Oh, untuk mengidentifikasinya mudah saja Pak. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan muat jika ada dua buah hal yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka dikatakanlah dengan dilema etika. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian, siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada, dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini, tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Oke, jadi dalam pengambilan keputusan kita Ibu tadi mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Nah, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah itu Ibu? Iya, langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahannya atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Iya, jadi dalam solusi ini Ibu memanggil kedua belah pihak ya Bu ya? Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi Ibu? Iya, harus melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Oke, tidak menimbulkan
dan secara komprehensif, tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Ada kasus-kasus dilema etika? Iya, selama saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 23 Urat 2 ini, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal ini membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Oke. Dari masalah tersebut, apakah Ibu memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, kemudian bentuk dan prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Sebagai kepala sekolah, saya di sini langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan baru, dengan melibatkan beberapa pihak terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, serta pengawas sekolah dan komite sekolah, tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Oke, jadi saya bisa simpulkan, ketika ada masalah, Ibu itu menyelesaikan masalah dengan secara langsung diselesaikan di sekolah tersebut, di sekolah ini. Terus agar tidak menimbulkan permasalahan baru, Ibu meminta saran dari Dewan Guru, pengawas sekolah, dan juga komite sekolah. Nah, yang berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Oke Bu, nah hari ini Bu kita akan menanyai tentang dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Iya, saya sebagai pimpinan di sekolah ini dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Ya. Nah, demikian. Baik, terima kasih Ibu atas beberapa informasi yang Ibu sampaikan tentang pengambilan keputusan antara rujukan moral dengan dilema etika. Mudah-mudahan dalam instansi Ibu semakin lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi dalam menjalankan tugas di lingkungan instansi Ibu. Terima kasih ya Bu. Sukses ya Pak. Yep.